Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Email. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi if bertingkat di Excel. Disimak baik-baik ya adik-adik. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, jika pada rumus if sederhana digunakan untuk dua kondisi bersyarat, seperti pada video saya sebelumnya, maka untuk rumus if bertingkat di Excel itu dapat membuat lebih dari dua kondisi bersyarat. Jadi video saya sebelumnya sudah membahas terkait fungsi logika if, tapi itu if yang sederhana dan itu digunakan untuk dua kondisi bersyarat. Nah, bagaimana jika lebih? Nah, ketika kondisi bersyaratnya lebih, maka kita menggunakan if bertingkat. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini contoh keempat karena merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, di contoh yang keempat ini, perhatikan ada kolom nama, nomor, nama, nilai, dan keterangan. Diminta untuk mengisi kolom keterangan, jika nilai lebih dari sama dengan 80, maka diberi keterangan luar biasa. Jika di antara 60 sampai 80, maka kita beri keterangan pas. Namun, jika nilainya itu kurang dari 60, maka kita akan memberi keterangan mengecewakan. Nah, bagaimana kita lakukan di Excel? Oke, sekarang saya buat bagi tampilannya dulu, seperti ini. Oke, nah, sekarang kita lihat, ini berarti kita lihat ada 3 kondisi bersyarat, yaitu lebih dari sama dengan 80, di antara 60 sampai dengan 80, dan kurang dari 60. Berarti ketika kita buat if di fungsi Excel-nya itu adalah if, lalu kita buka kurung, yang menjadi logical test-nya itu adalah jika nilai atau C2 ini lebih dari sama dengan 80, maka keterangannya adalah apa adik-adik? Kita tulis luar biasa. Nah, kita pakai tanda kutip di sini, tanda kutip 2, karena kata luar biasa itu merupakan teks. Kalau dia berupa angka, maka kita tidak perlu menaruh tanda titik 2. Nah, sekarang perhatikan di fungsi if ini, ketika kita tekan fungsi if, dia akan muncul if logical test, value if true, dan value if false seperti penjelasan saya di video sebelumnya. Nah, ini terjadi untuk dua kondisi. Nah, ketika ada 3 kondisi, maka kita buatnya seperti ini. Ketika nilai ini lebih dari atau sama dengan 80, berarti nilainya adalah luar biasa, value if true. Value if false-nya itu, maka kita mulai if lagi. Kita kita ketik if, lalu tetap kita pilih di sini C2. Kondisi yang berikutnya itu adalah lebih dari atau sama dengan 60 tapi kurang dari 80. Di sini kita tulis saja lebih dari atau sama dengan 60 tanpa kita tulis lebih dari 80. Mengapa? Karena sudah ada porsinya tadi di atas bahwa kalau lebih dari 80 itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi tulis seperti ini. Kita hanya cukup C2 itu lebih dari atau sama dengan 60. Nah, ketika dia lebih dari 80, dia langsung masuknya luar biasa. Lalu setelah itu, kalau dia lebih dari 60, maka itu pas. Selain itu apa? Selain itu, maka kita tidak perlu lagi yang kondisi yang ketiga, kita langsung saja tulis mengecewakan. Seperti ini. Kita lihat tutup kurungnya ada berapa? Tutup kurung, lihat tutup kurung yang pertama warna merah. Nah, ini berarti untuk if yang tadi ini sama, seperti ini. Kalau kita tutup if lagi, dia sudah berwarna hitam, artinya tanda kurung yang kita untuk tutup kurung itu sudah pas.
lalu setelah itu kita tekan enter. Nah, dan lihat nilai 70 itu sesuai dengan syarat yang diberikan, yaitu pas. Selalu kita tarik ke bawah dan perhatikan bahwa di sini keterangannya itu sudah sesuai dengan permintaan pada soal, yaitu nilai 50 mengecewakan, 90 itu luar biasa, mengecewakan 55 dan seterusnya. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Bisa paham? Nah, ini kita lihat dikatakan if bertingkat karena if-nya ini 2 kali munculnya. Kalau if sederhana dia hanya 1 kali, tetapi kalau if bertingkat dia muncul lebih dari 1. Oke, bagaimana adik-adik makin paham? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima. Contohnya seperti ini, saya perbesar dulu. Nah, adik-adik ada tabel tentang data berat badan. Nah, isi tabelnya itu ada nomor, ini di kolomnya itu ada nomor, nama, berat badan, dan tinggi badan. Kita diminta untuk mengklasifikasi apakah dengan berat badan dan tinggi badan ini seseorang itu masuk ke kurus, ideal, gemuk, atau obesitas. Nah, sebelum kita klasifikasi, maka kita perlu dulu mengetahui ini BMI dari seseorang berdasarkan tinggi badan dan berat badannya. Jadi kalau berat badannya dalam kilogram, lalu tinggi badannya dalam meter, kita pakai rumus ini. Setelah itu kita lihat berdasarkan indeks BMI-nya, lalu kita klasifikasikan setiap orang itu kurus, ideal, gemuk, dan obesitas. Oke, kita kembali ke Excel. Kita lihat di contoh yang kelima. Nah, ini sudah saya ketik datanya seperti ini. Oke. Nah, yang pertama itu kita perlu BMI. BMI-nya itu tadi sesuai dengan rumus berarti sama dengan ini 80 dibagi dengan berapa? Nah, itu tadi 150-nya masih dalam senti, maka kita tulis dulu 150 dibagi dengan 100 supaya menjadi meter. Lalu kita pangkat 2, seperti ini. Nah, adik-adik lihat nilainya adalah 35,55 dan seterusnya itu. Nah, supaya lebih rapi, adik-adik bisa pakai fungsi round supaya dibulatkan terjadi pembulatannya. Ini kita mau pembulatannya berapa digit, misalnya 2 digit, ya kita pakai fungsi round. Nah, ini seperti ini supaya hasilnya bagus, lebih rapi ya sebenarnya. Nah, kita sudah dapat seperti ini, sekarang kita masuk ke fungsi if. Berarti ke fungsi if-nya itu kita sama dengan, lalu if. Nah, adik-adik lihat yang pertama itu kalau BMI-nya itu adalah kurang dari 18,5. Maka kita klik di sini, lalu kita kurang dari 18,5, lalu kita pilih apa adik-adik? Itu kita masuk ke kategori kurus. Lalu setelah itu fungsi if lagi, karena di sini lihat bahwa kondisi bersyaratnya ada 4. Masuk ke fungsi if lagi, lalu klik yang di sini, masih yang sama, dan kita lihat kenapa, mungkin ada yang tanya kenapa di E3 terus, karena sel E3 ini yang mau dicek apakah dia masuk di klasifikasi yang mana. Nah, sekarang berarti sama seperti yang tadi, berarti ini kita langsung pilih yang kurang dari 25. Kurang dari 25. Mungkin bertanya, kenapa tidak pakai dari 18,5? Nah, jadi ketika nilainya 18,5, itu kan berarti kurang dari 2,5, dia langsung masuk ke kriteria ideal. Kalau nilainya misalnya 15, ini dia masuk ke kriteria yang ini, yaitu kurang dari 18,5. Jadi kita tidak perlu buat seperti ini. Lalu sekarang kita tinggal tulis ideal. Oke. Lalu sekarang lihat masih ada satu lagi kondisi, masih ada 2 kondisi. Nah, itu baru kita pakai if. If yang terakhir, ini kita juga masih E3. Itu E3-nya kurang dari 30. Itu dia masuk ke gemuk.
Nah, dan kondisi yang terakhir itu kita tidak perlu tuliskan rumusnya, dia langsung kondisi yang tidak termasuk E3 kurang dari 18,5, E3 kurang dari 25, atau E3 kurang dari 30. Otomatis yang di sini adalah yang lebih dari atau sama dengan 30. Kita tulis obesitas. Setelah itu kita lihat tutup kurung. Nah, itu warna ungu tutup kurungnya. Kita tutup sampai kita beri tanda kurung tutup sampai dia warna hitam. Itu masih merah. Nah, sudah warna hitam berarti jumlah tutup kurungnya sudah pas. Lalu kita tekan enter. Nah, perhatikan di sini adik-adik, di sini sudah benar. 35,56 itu sesuai dengan data yang ada di sebagian ini, itu sudah benar adalah obesitas. Setelah itu kita tarik untuk data ini. Dan, oh ya, ini ada salah pengetikan. Harusnya di sini adalah ideal. Oke, kita perbaiki dulu. Ideal, oke. Ya, ini lalu saya perbaiki. Ya, munculnya seperti ini. Coba kita lihat. Kalau 24,89 berarti ada di sini ya, benar itu ideal. 24,44 itu juga benar ideal. 20 juga masuk ke klasifikasi ideal dan seterusnya. Nah, bagaimana adik-adik bisa paham tentang fungsi if bertingkat? Oke, semoga makin paham ya adik-adik. Nah, demikian penjelasan saya terkait fungsi if bertingkat. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.